Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita, dan diberi kesempatan pula untuk beristighfar, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan satu lagi kenikmatan berupa nikmat dimudahkan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan dia di dalam masalah agama. Dan untuk faham di dalam masalah agama tentunya ada satu hal yang perlu dan wajib dilakukan, yaitu menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita dalam rangka untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan kita hadir menuntut ilmu itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ampunan dan mendekatkan diri kita kepada kebaikan, dan tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada ayat yang keberapa Pak Haji Muslimin? 181. Oh, bacanya ya? Ya. Sekarang kita baca lagi, diulangi dari ayat yang ke berapa? Lanjutkah atau ngulang? Bacanya ngulang ini berarti. Ya, kisos ya. Kemarin sudah, kisos sudah kan? Sekarang 180 ya. Bacanya dimulai dari 180. Ya. 180. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dulu ya. Kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-180 ya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kutiba itu furido, artinya diwajibkan. Ya. Kutiba, furido, diwajibkan, alaikum, atas kalian, idza hadara ahadukum, apabila datang kepadalah salah seorang di antara kalian apa al-mautu, kematian. Jadi diwajibkan bagi kalian apabila datang kematian, ai asbabuhu, maksudnya ketika datang sebab-sebab kematian. Ya, sakit, ya kan? Ya, pokoknya sakit atau hal-hal yang menyebabkan kematian, ya. Maka diwajibkan apa? Intaraka khairon, apabila dia meninggalkan harta. Wajib apa? Wasiyah, yaitu berwasiat. Jadi kalau sudah mau meninggal dunia, ahadukum maut itu maksudnya menjelang kematian. Karena kalau sudah mati tidak bisa berwasiat kan. Menjelang kematian, misalnya sakit beberapa hari, sudah parah, atau mungkin berprasangka tidak akan umur panjang lagi, ya. Maka kalau dia punya harta, maka di sini wajib untuk berwasiat. Ya, wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, maka anakku kau harus tetap sholat, itu wasiat. Ya. Kalau aku nanti meninggal dunia, kau tetap harus apa? Tetap harus meneruskan sekolah. Nah, ini wasiat. Apalagi yang berkaitan dengan masalah harta. Ya. Ini diwajibkan. Ini awalnya diwajibkan. Wasiat itu awalnya wajib. Ya, wasiat. Ya, nanti kalau saya meninggal dunia, nanti tolong tanah saya yang di sana itu diwakafkan. Nah, itu namanya wasiat. Maka ada ulama menganjurkan kalau bisa kita itu punya wakaf sebelum meninggal dunia. Itu yang akan bermanfaat bagi kita. Ya, kalau bisa. Karena itu nggak akan kekal. Wakaf tanah. Kita meninggal dunia sampai hari kiamat, tanah itu masih berfungsi, pahala mengalir. Nah, ya ini maka wakaf ini sesuatu yang mungkin perlu kita pikirkan. Apalagi yang mungkin punya tanah di beberapa tempat, ya kan, sudah cukup, ambil satu, wakafkan. Ya, kalau tidak seperti itu kan nanti akan habis kan. Ya, nanti habis, mungkin nanti kita meninggal dunia, nanti dimiliki anak. Bisa jadi nanti sama anak dijual. Sudah. Tapi kalau kita punya, ya,
Ataupun kita itu punya uang, ataupun kita punya usaha, masih ada uang untuk wakaf, cari aja. Ya. Kumpul, nabung. Siapa tahu nanti menjelang kita meninggal dunia sudah bisa beli tanah atau apapun nanti diwakafkan. Nah, itu apa? Tabungan akhirat kita. Ya. Wakaf itu ya pokoknya sesuatu yang bisa bermanfaat dalam waktu jangka lama itu wakaf. Nah, apalagi kalau bisa wakaf produktif. Seperti Utsman bin Affan, wakaf sumur, ya kan? Sumurnya beli dari orang Yahudi, kemudian diwakafkan. Sampai sekarang sumur masih bermanfaat. Ya, atau yang mungkin kita dengar, sahabat Utsman mewakafkan kebun kurma. Sudah berbuah, sudah hasil ini kebunnya, diwakafkan. Nah, tiap panen berbuah, berkembang terus harta wakafnya. Ya. Sampai akhirnya dari harta wakaf itu ada yang untuk bikin hotel ya di Madinah. Itu atas nama siapa? Wakaf atas nama Utsman bin Affan. Sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Cuman karena wakaf di saat itu dan itu berkembang, pahalanya mengalir terus. Ya. Maka ya kalau belum bisa wakaf apa? Ya nyumbang masjid lah, ya kan? Masjid mau beli tanah, ya sudah mampunya berapa? 500.000. Nah. Iya, ya termasuk apa namanya? Amal jariah itu. Sedekah jariah mengalir terus. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Ya kalau ndak bisa yang awet-awet mungkin bisa beli sendal ya. Saya wakaf sendal jepit untuk apa? Untuk masjid, untuk digunakan untuk wudhu. Itu yang ringan-ringan ya. Yang awetnya mungkin ya awet ya, wakaf Al-Quran ya. Tapi Al-Quran banyak sudah ini. Itu aja belum tentu dibaca semua ya. Nah. Nah, ini kembali kepada ayat ya. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian idza hadaratul maut, jika datang kepada kalian sebab-sebab kematian, jika dia meninggalkan harta al-wasiyah, maka wajib untuk berwasiat. Ya. Wasiat kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal akrobin, dan kerabat, bil ma'ruf, dengan yang baik. Kepada orang tua wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia tolong saya dikuburkan di tempat ini, wasiat ya. Nanti kalau saya meninggal dunia tolong urus apa? Istri. Wasiat bukan itu. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat boleh. Ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Ya. Ya, jangan istrinya saja, anaknya juga ya. Tergantung yang wasi memberi wasiat. Ya. Hah? Iya. Itu dari dari rakyat Aceh kah itu ya? Sampai sekarang kan masih katanya. Jadi orang-orang Aceh yang berhaji ke sana nanti bisa menempati hotel di sana, seperti itu ya. Ya kayak rumah-rumah apa ya, rumah apalah gitu, rumah singgah ya. Ya wal alam ya, yang namanya wakaf itu kan bisa perorangan ya, yang biasanya kan perorangan kan. Kalau misalnya lembaga
Ya lembaga itu pun juga nanti dari perorangan juga sepertinya kan. Ya misalnya saya wakaf ke takmir masjid, ya kan? Atau gimana maksudnya? Yang wakaf itu apa? Pemerintah atau apa? Hah? Pemerintah Aceh ya? Ya kalau pemerintah Aceh, ya artinya ya tetap aja mendapatkan pahala, ya. Tetap mendapatkan pahala. Nah, pemerintah itu uangnya dari mana juga kan? Mungkin dari rakyatnya juga kan? Nah, rakyatnya berarti juga punya andil juga, ya. Ya karena sama saja juga seperti masjid. Masjid ini kan juga orang wakaf kan banyak juga kan. Ada yang tanahnya berapa meter, nanti yang lain berapa meter juga, ya kan? Ya. Kecuali dia kaya ya sudah pokoknya satu paket tanah bangunan saya kan begitu. Biasanya orang Arab begitu. Orang Arab tuh kalau mau wakaf harus saya 100% bangunannya. Tidak mau yang lain juga ikut wakaf kan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, jadi itu wasiat kepada Pak lil walidaini kepada kedua orang tua wal akrobin dan kepada kerabat bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ai bil adli yaitu dengan adil. Ya, dengan adil. Ya, kalau misalnya memberi wasiat itu harus dengan adil. Apalagi anaknya banyak. Ya sudah kalau beri wasiat yang adil. Bi alla yazida ala sulus, yang mana wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, wasiat itu tidak boleh dari sepertiga. Ya, wasiat tidak boleh dari sepertiga. Dulu pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya itu orang kaya, anak saya cuma satu, saya ingin wakafkan semuanya. Rasulullah jangan. Orang tadi mengatakan ya kalau begitu separuhnya Rasul jangan, separuh itu terlalu banyak. Kemudian orang tadi mengatakan ya Allah sepertiga, oh ya boleh sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Ya, jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Wasiat. Ya. Ya. Nah ini bukan apa namanya, itu bukan wasiat ya. Dia hibah saat itu, infak kan, infak beda. Ya. Dan memang kalau Abu Bakar tidak bisa ditandingi, ya. Sahabat aja tidak ada yang bisa nandingi, apalagi kita, ya. Umar pun berusaha untuk mengalahkan tapi tidak bisa. Ya. Pol-pol Umarnya berapa? Sepertiga atau separuh? Ya, dia sudah menyangka hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar datanglah semuanya. Ya, ya semuanya. Dan itu tidak bisa kita tandingi. Siapa yang paling dermawan di antara kita tidak akan bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Memang level keimanan orang itu beda-beda. Bahkan sahabat pun juga beda-beda, ya kan? Beda-beda. Jangankan kita, sahabat pun tidak ada yang bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Saking imannya itu luar biasa. Ya. Maka kan Rasulullah mengatakan seandainya apa? Ya iman Abu Bakar ditimbang dengan penduduk Medina atau mana saja, iman Abu Bakar lebih berat. Ya. Makanya saking iman yakinnya kepada Allah, apa semua hartanya diinfakkan. Itu kan tawakalnya tinggi. Kalau kita kan masih mikir-mikir. Aduh. Ya, mikir-mikir kita itu. Jangankan kok semuanya, kita infak di masjid aja ada kotak lewat, mana yang kita pilih? Merah, biru, hijau atau coklat? Nah, gitu kok mau dibandingkan dengan disamakan Abu Bakar As-Siddiq, oh jauh gitu kan, jauh. Lain-lain wasiat. Wasiat itu ketika menjelang kematian, namanya wasiat. Dan sudah memang merasakan ini tidak lama lagi atau sakit. Biasanya orang sakit parah itu, itulah wasiat di situ. Apalagi sudah tua ya. Ya.
Bisa dibatalkan mungkin ya. Wallah alam. Ya. Ya, tapi untuk seperti level Abu Bakar Siddiq ya mungkin perlu dilatih tadi, dilatih dari hal-hal yang sepele tadi, hal-hal yang sepele tadi. Ya dari infak dulu lah, ya kan. Coba kalau infak Jumat, gitu kan. Ketika lewat kotak kita bawa uang, ada merah, biru, hijau. Kita pilih yang mana ini kira-kira kan gitu. Nah, orang berinfak itu berarti tawakalnya tinggi. Nah, kalau orang pelit berarti tawakalnya kurang. Mikir masih, aduh nanti kalau habis bagaimana. Nah, kan tawakalnya kurang kan. Tawakalnya kurang. Maka ciri orang yang tawakalnya tinggi, dia gemar berinfak. Semua di tangan Allah, rezeki di tangan Allah kan begitu. Lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, hendaklah dia itu berwasiat dengan adil dan tidak menambah atas sepertiga. Wala yufaddilul ghani, dan kalau yang sudah kaya itu tidak perlu diberi banyak karena sudah kaya. Ya. Misalnya ada anak-anaknya itu berapa? Ada yang sedang, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, kalau yang sudah kaya ya jangan dilebihkan. Ya. Tapi terima enggak ini kalau seperti itu ya? Ya. Tapi biasanya kalau pengertian enggak apa-apa lah, saya enggak dapat enggak apa-apa. Saya sudah punya pekerjaan, punya rumah, istri saya juga kerja. Ya, sementara saudara saya ada yang mungkin pas-pasan, ya sudah kasihkan kepada saya. Kalau seperti itu enggak apa-apa, baik itu juga, ya gitu. Ya. Hakon, yaitu apa? Alal mutakin, yang demikian itu adalah hak atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini sudah mansuh. Mansuh itu terhapus. Wajibnya wasiat itu dulu wasiat itu wajib. Wasiat itu wajib. Tapi ayat ini kemudian mansuh dengan ayat-ayat waris. Ya, jadi tidak wajib wasiat itu, tidak wajib. Kalau dulu wajib. Setelah turun ayat surat waris berarti wasiat ini terhapus. Ketika orang tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan sehat, nah, belum sempat wasiat kan? Nah, tapi sudah ada ayat waris begitu loh. Nah, maka wasiat itu tidak wajib. Nah, tapi kalau mau wasiat silahkan. Ya, awal-awal Islam adalah wajib. Kutiba tadi, kutiba apa tadi? Kutiba alaikum idza hadara ahdukum maut, diwajibkan atas kalian apabila datang sebab kematian, yang ketika dia mempunyai harta wajib untuk berwasiat. Nah, wajibnya berwasiat ini mansuh terhapus dengan ayat waris. Berarti kalau tidak wasiat hartanya nanti ya kepada ahli waris, kecuali kalau dia berwasiat. Makanya wasiat itu tidak boleh kepada orang tua dan ahli waris, tidak boleh. Karena ahli waris nanti otomatis dapat warisan. Nah, wasiat ini kepada selain ahli waris. Ya. Mungkin kerabat yang jauh, ya kan? Atau ada tetangga fakir, miskin atau pembantu, itu boleh mendapatkan wasiat harta. Tapi kalau ahli waris tidak boleh, karena dia sudah mendapatkan apa? Bagian waris. Makanya wasiat itu tidak boleh dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga kasihan ahli warisnya nanti tinggal sedikit ya gitu. Jadi begitu ya, bahwasanya apa? Bahwasanya wasiat itu, wajibnya wasiat terhapus dengan ayat waris. La wasiyata lil waris, dalam hadis Imam Tirmidzi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena otomatis nanti ahli waris akan dapat gitu loh. Seorang suami meninggal dunia, otomatis istri, anak nanti akan dapat warisan. Gitu. Faman baddalahu, maka barang siapa yang mengganti wasiat. Nah, tadi orang ini sudah meninggal, sudah berwasiat kemudian meninggal dunia. Ya.
Faman badalahu ay al-isra' min syahidin wa wasiyin, yaitu apa namanya, orang yang menyaksikan ya, atau orang yang mendapatkan wasiat ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengar ya dan mengetahui dulu wasiatnya seperti apa. Nah, maka wasiat ini harus dilaksanakan. Kalau diganti, misalnya ketika dia itu orang tua berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, nanti tolong rumah ini untuk si anak yang keberapa, ya kan? Itu wasiatnya. Atau pokoknya nanti kalau saya meninggal dunia, apa namanya, wasiatnya apa? Beri tiap hari makan anak yatim, itu kan wasiat kan? Ya. Maka orang menerima wasiat kok dia itu menggantinya, faman badalahu ba'da ma sami'au, setelah dia mendengar wasiat tersebut dan mengetahui, fa innama ismuhu, maka dosanya apa? Alal ladzina yubaddiluna, atas orang yang mengganti wasiat tersebut. Kalau yang berwasiat dia sudah dapat pahala. Ya, wasiat sudah dapat pahala. Yang berdosa yang masih hidup. Nah, dia yang nanti akan menanggungnya. Kalau yang sudah meninggal dunia sudah selesai urusan. Apalagi kalau sebelum meninggal dunia sudah berwasiat. Dilakukan atau tidak itu nanti yang bertanggung jawab yang menerima wasiat. Ya, yang menerima wasiat. Kalau dia merubahnya, ini kan tidak apa-apa, dia sudah meninggal dunia, tidak masalah, kena dia. Kalau wasiatnya hutang, si yang meninggal itu punya harta. Tolong harta saya jualkan, bayarkan ke saya. Tapi yang diwasiatin tidak menjual barang itu untuk membayar hutang. Apakah si mayit ini dia berhutang? Iya, dia sudah wasiat. Dia sudah wasiat, tolong saya masih punya utang, ya kan? Punya utang, jual tanah saya untuk bayar utang. Itu sudah wasiat, dan wasiat tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan syariat kan ini? Tidak bertentangan dengan syariat. Iya, berarti yang bertanggung jawab yang menerima wasiat, yang hidup, yang iya sudah lepas, dia sudah berwasiat kan? Sudah berwasiat. Yang bermasalah ya yang masih hidup. Karena yang pertama kali itu nanti memang yang harus dikeluarkan harta dari mayit itu apa? Hutang dulu. Bahkan untuk membeli kain kafan pun itu nomor 2 setelah hutang. Bukan kain kafan dulu. Yang penting adalah hutangnya dulu. Kalau ada sisa baru untuk kain kafan, kan begitu. Artinya kalau hartanya itu habis untuk utang, ya tidak ada warisan kepada ahli waris, tidak ada. Ya, tidak ada harta yang diwariskan ketika tanah itu dijual dan habis untuk hutang, berarti dia tidak ada peninggalan warisan, tidak ada. Ya, maka enak ya. Ya, artinya apa? Ya, untuk menyelamatkan mayit kan. Makanya ini perlunya belajar ya, sehingga nanti ketika menghadapi kasus seperti itu, baik orang tua itu paham ya. Toh sekalipun nanti dia tidak berwasiat, ya nanti ahli warisnya yang nanggung hutang. Sebagaimana ahli waris juga mendapatkan harta ketika dia meninggal dunia, sama saja ketika dia meninggal dunia punya utang, ahli waris juga yang menanggung. Jadi sama-sama. Ketika sama-sama senang ya senang, susah ya susah kan begitu. Ya. Ya, ahli warisnya. Ahli waris. Nah, nanti musyawarah ahli warisnya. Ahli warisnya kan bukan cuma satu kan.
Bisa 2, bisa 3, bisa berapa orang, kan begitu. Ahli waris. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar liqaulil musi, yaitu mendengar apa yang diwasiatkan oleh orang yang berwasiat tadi, alimun dan maha mengetahui. Allah mendengar apa yang dia wasiatkan dan Allah juga mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang menerima wasiat. Fayufa mujazin alaih, dan akan dibalas masing-masing. Oleh yang berwasiat sudah, dia sudah mewasiatkan ini saya jual untuk utang, sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tadi tidak mau menjual untuk bayar hutang, ya Allah Maha mengetahui dan dia juga akan dibalas. Innallaha sami'un alim, gitu. Tentang wasiat. Iya. Ya sudah berpindah kepada hak milik ya. Wallahu alam, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain, infak sedekah itu ya sudah bernilai pahala, apalagi kalau sudah bermanfaat, lebih pahala lagi, kan begitu. Iya kan harta kita sudah kita keluarkan, ya kan? Itu infak kan, infak. Sebagaimana pernah ada kisah kan, ada seorang bapak dia ingin infak ke masjid, ya kan? Hanya malam-malam dia taruh uang tadi di masjid. Pokoknya siapa yang ngambil, ini yang dapat apa? Saya infak kepada orang tersebut, ya kan? Pulang. Pagi-pagi anaknya datang ke masjid. Ada uang ini, diambil, kan begitu. Ya. Ayahnya tahu ini, saya tuh infak sedekah bukan untuk kamu, kan begitu. Maka ayah ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu mau infak sedekah di masjid, saya letakkan di masjid. Maksud saya ya orang lain, kok yang ngambil anakku ini bagaimana Rasulullah? Rasulullah, kamu dapat pahala sudah. Ya, niatnya walaupun ditujukan bukan untuk anaknya, tapi ternyata yang ngambil anaknya, tetap dia sudah bernilai ya infak sedekah, kan begitu. Karena tidak sengaja, tidak ada niatan begitu loh, tidak ada niatan. Kalau kepada anak kan apa? Sedekah, wanafkah kan? Kalau kepada anak hukumnya wajib masalahnya. Kepada anak itu hukumnya wajib, bukan sedekah. Sedekah itu kepada orang lain. Ayat berikutnya 182. Faman khofa, maka barang siapa yang khawatir, min musin, yaitu orang yang menerima wasiat, ya. Faman khofa min musin, maka barang siapa yang khawatir dari orang yang menerima wasiat, ya. Janafan, yaitu apa? Cenderung menyelewengkan tadi, melakukan kesalahan. Kita kan dapat wasiat ini, misalnya ya. Nih saya berwasiat ada uang 1M kasihkan kepada fakir miskin. Yang menerima wasiat itu menerima 1M. Wah ini ada pikiran-pikiran kan? Ambil sedikit-dikit lah kan gitu mungkin ya. Gitu. Nah maka ini, faman khaufa min musin, maka barang siapa yang khawatir, siapa orang yang menerima wasiat tadi. Kan orang meninggal dunia, tolong ya, ini saya punya uang 10 juta. Ya kasihkan ke fakir miskin atau ke masjid, yang dipasrai orang yang diberi wasiat tadi, ya. Nah, dia khawatir, wah saya tidak bisa amanah ini nanti. Ya, karena megang uang itu kan apa? Megang uang itu kan bisa pikiran berubah ya. Kan. Isman, atau khawatir dosa, aduh saya berat ini kan begitu. Bi anta amada dzalik, yaitu dengan menyengaja atau sengaja untuk seperti itu, ya.
Atau kalau sini biziyada ala sulus, yaitu dengan menambah sepertiga. Ya tadi warisan tadi ya kan. Kan tidak boleh apa? Misalnya dia sudah diberi wasiat. Ini wasiat hartaku nanti sepertiga ya untuk wasiat. Ya. Tapi kemudian dia nambah. Ya sudah tambah sedikit lah menjadi 2/3 untuk wasiat. Nah, ini kan orang yang menerima wasiat mungkin ya, ini wasiat. Wasiatnya itu sepertiga, tapi dia nambah biar apa namanya nambah kemudian ditambah menjadi 2/3. Nanti yang apa namanya kalau sepertiga menjadi 2/3 berarti tambah sepertiga lagi kah ya? Nah nanti yang sepertiga nanti misalnya apa namanya ya sudah saya ambil kan begitu kan? Nah dengan nambah itu. Ya, fa aslah bainahum, maka hendaklah yaitu dimusyawarahkan di antara mereka, diislah. Islah itu apa? Ya diperbaiki, musyawarah kan begitu kan? Atau terjadi apa? Terjadi percecokan tadi. Wasiatnya sepertiga, kok ini menjadi 2/3 ini? Hanya berselisih antara orang yang menerima wasiat dan antara ahli waris mungkin berselisih. Maka fa aslah bainahum, hendaklah damaikan di antara mereka. Bainal musi wal muso, yaitu antara orang yang menerima wasiat dan orang yang menerima wasiat dan orang yang diberi wewenang untuk menerima barang wasiat tadi. Bil amr, dengan apa namanya urusan bil adil, yaitu dengan adil, fala isma alaih, maka itu tidak ada dosa atas mereka. Ya, jadi kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, maka dimusyawarahkan. Ya, diislah, didamaikan. Ya, didamaikan di antara mereka. Karena apa, banyak ya kasus-kasus seperti ini. Ya, dan itu nanti damai ini setelah orang itu meninggal dunia. Karena kalau orang itu belum meninggal dunia, dia mengatakan kamu dapat seperti gini ya. Iya. Ya itu nanti khawatirnya dia iya itu karena kasihan kepada yang sakit ini, sehingga dengan terpaksa iya gitu loh. Nah, maka apa namanya? Islah damai itu nanti setelah orangnya meninggal dunia, tidak ada perasaan apa namanya? Bersalah, kasihan dan sebagainya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isa jam berapa Pak Isa? Kurang berapa menit? Hah? 6 menit. Jadi wasiat ini awalnya wajib, tapi setelah turun surat waris maka wasiat tidak wajib. Tapi kalau mau wasiat silahkan, ya. Tapi kalau mau wasiat jangan lebih dari 1/3. Ya selama tidak bertentangan dengan syariat saja, salah. Yang bertentangan syariat itu misalnya nanti kalau saya meninggal dunia ya. Ini masih ada uang banyak ini, nanti panggilkan ya biduanita kan gitu kan, atau artis kan gitu. Nah itu kan wasiat yang apa? Nah, tidak sesuai dengan syariat. Nah itu tidak perlu dilaksanakan. Selama wasiat tidak bertentangan maka dijalankan. Di pesantren di Jabar itu pernah ada orang kaya raya, ya hartanya miliaran. Nah kemudian orang ini berwasiat, nanti ini berapa persen untuk pembangunan pesantren, gitu kan? Karena hartanya miliaran ya kemungkinan bisa puluhan, bisa ratusan juta wasiatnya kan gitu. Setelah meninggal dunia anaknya tidak mau, ya. Jadi wasiat dari orang tuanya tidak mau itu untuk sumbang pesantren ini. Ya. Nah, maka yang bertanggung jawab siapa? Ya anaknya dia. Kalau orang tuanya sudah beres lepas, ya. Tapi yang menjadi masalah anaknya nih yang nanggung nanti. Katanya sampai sekarang ini tidak diberikan ini, diberikan.
Siap. Ya, karena nilainya banyak ya, nilainya banyak. Kalau ratusan juta itu kan nilainya banyak. Sayang kan misalnya kan gitu. Saya kira itu dulu ya, karena besok sudah ke pembahasan materi ayat 183 tentang perintah untuk puasa Ramadan. Februari sudah Ramadan. Berarti tinggal 5 bulan ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ramadan lagi sudah. Februari tanggal 10, 11, 12 sama salah. Sekira itulah. Waktu tidak terasa ya. Hah? 4 bulan aja? Oh, 4 bulan berarti. Karena tanggal 10 sekarang ya, tanggal 10 sudah. Ya. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang sehingga mendapatkan Ramadan tahun depan. Begitu juga tahun depan doanya gitu ya. Mudah-mudahan dapat Ramadan tahun depan lagi gitu. Nanti tahun depan begitu juga doanya. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.